Coba untuk stressing kita saling memijit. Bukan. Kalau saya bilang satu, tepuk satu ya. Saya bilang dua, tepuk dua. Pokoknya satu, tepuk dua, tepuk dua kak. Nah, coba ya. Selain itu nggak boleh tepuk. Ya. Kita coba. Satu. Nggak gampang. Ulangi lagi. Satu. Satu. Dua. Duit. Dibilangin jangan tepuk. Kalau saya bilang jangan, bukan dua atau satu, jangan tepuk. Ulangi lagi. Dua. Satu. Sate. Nah, oke. Sukses, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, udah gak ngantuk ya? Nanti kalau ngantuk suruh tepuk lagi. Tepuk sendiri tapi, jangan ngantuk. Baik, sampai mana kita tadi? Teh Yeni? Oke, sampai pengakuan ya. Nah, berikutnya adalah dari kawan menjadi kawan. Terbalik. Berarti konsentrasinya masih bagus ya. Ngeles gitu. Ya, dari lawan menjadi kawan. Tadi kan diceritakan bahwa si Andri ini tadi sudah merasa sangat berdosa. Dia sudah membohongi dirinya sendiri, membohongi gurunya, membohongi temannya. Nah, akhirnya dia itu mencoba untuk mendekati Lasanto tadi. Jadi saya ini apa sih sebetulnya? Saya ini Lasanto itu salahnya apa kepada saya? Dia nggak pernah judi, dia nggak pernah menyombongkan diri juga enggak. Dia hanya diam belajar. Bahkan banyak teman-teman yang dibantunya. Jadi betapa irinya saya kepada Lasanto, betapa jahatnya saya kepada Lasanto. Dia merasa seperti itu. Dalam dirinya rupanya masih ada benih-benih kehitaman dalam hatinya, sehingga dia mencoba untuk membuang itu, menjauhkan itu, dan dia menemui Lasanto di asrama gajah. Namun apa yang terjadi? Jadi Lasanto dengan lapang dada, dengan lapang dada, dengan berbesar hati mengatakan, begini ceritanya. Silakan dibacakan. Dari lawan menjadi kawan. Gue hanya menulis sebuah janji gue yang gue ikrarkan dalam kertas, dan gue bertekad untuk mewujudkan janji itu meski gue harus berkorban apapun. Gue jadikan janji itu prasasti dalam hati gue, kata Lasanto itu bersemangat. Janji apakah itu, Las? Tanya Andri lirih. Lu boleh membacanya, gue harap lu dapat menjadi saksi bahwa gue akan berusaha untuk mewujudkannya, ujar Lasanto seraya beranjak ke lemarinya dan mengambil selembar kertas lusuh yang bertuliskan huruf braille. Inilah surat pusaka yang gue tulis. Gue berharap bisa mewujudkan cita-cita gue yang gue tuliskan dalam surat ini, ucap Lasanto sambil mengusap-usap kertas lusuh yang bertuliskan huruf braille itu. Langsung? Iya. Jadi Andri tadi ternyata ketika datang ke asrama gajah dan menemui Lasanto, dia baru tahu ternyata Lasanto ini kenapa dia mati-matian untuk belajar. Kenapa siang malam pegangannya buku? Karena apa? Disitulah Lasanto itu baru bercerita. Mungkin nasibmu itu tidak seburuk yang nasibku, kata dia kepada Andri. Kamu
tunanetra. Lu tunanetra, itu bahasa Jakarta ya. Karena dia sebelum di Bandung ceritanya dia SD-nya di Jakarta. Lu tunanetra. Tapi kan lu masih punya bapak, masih punya ibu, masih punya adik yang menyayangi lu. Tapi apa lu tahu apa yang terjadi dengan gue? Gue ini, aku ini hanya anak tunanetra yang dibuang di tempat sampah. Ketika aku lahir, aku tidak tahu siapa bapakku, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku. Aku hanya dibuang di tempat sampah karena mungkin aku hasil hubungan gelap, atau orang tuaku malu karena aku seorang tunanetra, karena aku tidak punya mata, jadi hanya aku dibuang di tempat sampah. Itu yang terjadi kepada sang putrinya. Dan dia hanya dipungut oleh orang yang pencari sampah. Diambil anak angkat oleh pemulung sampah. Kemudian si pemulung sampah ini menyekolahkan dia, mati-matian pemulung sampah ini menyekolahkan dia, mengantarkan dia ke SLB yang jauh di Jakarta. Jangan sampai ada nama aku. Tapi lebih tragisnya lagi, orang tuanya yang di Sulawesi sana ini, orang tua angkatnya yang di Sulawesi Tenggara sana, di Buton sana ini, akhirnya ketika Lasanto ini sedang belajar dan tiap bulan dia mendapat kiriman uang dari orang tua angkatnya, suatu ketika ternyata orang tua ini meninggal. Dan dia tidak punya cara lain untuk dia survive, untuk dia bisa hidup, untuk belajar dengan cara mati-matian. Makanya dia pandai bermain sepak bola, menjadi atlet sepak bola tunanetra. Karena untuk bonus-bonusnya menghidupi hidupnya yang sebatang kara. Kenapa dia pandai? Kenapa? Karena dia hidupnya sudah berada di lingkungan timbunan sampah. Dia tidak ingin menjadi sampah, sehingga ketika orang tuanya meninggal atau orang tua angkatnya meninggal, dia menulis sebuah surat pusaka yang dijadikan prasasti dalam hidupnya. Suratnya itu berbunyi, "Ayah, sampai sekarang pun belum ku tahu, belum pernah kulihat wajahmu. Ayah, sampai sekarang pun wajahmu belum pernah ku kenal. Namun budi dan jerih payahmu, Ayah, telah menyambung hidupku. Ayah, sepatah kata pun belum pernah ku dengar ketika engkau berpulang untuk selamanya. Namun Ayah, sampai sekarang pun ku belum datang ke pusaramu untuk menengok ke sana. Ayah, secuil pun aku belum pernah bisa membahagiakanmu. Andai aku yang buta ini dapat memandang wajahmu sesaat, kan ku jatuh bersimpuh sampai kering air terjun moramu. Andai aku yang buta ini dapat mencium tanganmu sebelum engkau pergi, akan kuhaturkan terima kasihku. Andai aku yang buta ini diizinkan membalas jasamu,
ingin ku berkorban jiwa dan raga. Namun ayah, semuanya telah usai. Engkau telah berpulang untuk selamanya. Berpulang dengan jasa tiada terkira kepadamu. Ayah, meski secuil pun aku belum pernah membalas jasa-jasamu. Namun ayah, pesan dan amanatmu ayah kepadaku takkan luntur dan terus terpatri dalam hati sanubari, meski berbagai onak dan duri senantiasa menanti. Itulah surat pusaka yang dijadikan sebagai pusaka penyemangat kepada Lasanto ini untuk bertindak mati-matian. Dia pengen menjadi atlet tunanetra, dia juga ingin berprestasi. Karena dia dari anak sampah. Masih beruntung Andri, Rina, Sandi, Tony. Mereka masih punya orang tua yang lengkap. Sedangkan Lasanto, bapak dan ibunya dia tidak tahu. Inilah yang terjadi kepada tokoh Lasanto ini. Seperti itu ternyata ceritanya. Selanjutnya, next. Selanjutnya, mendaftar paket C. Baik, ceritanya Andri dan kawan-kawan, Andri, Lasanto, Rina, semuanya berdamai, berbaik-baikan, dan semuanya ingin menjadi anak yang baik. Termasuk ke Bu Meli yang tadi wali kelasnya. Sehingga mereka mengikuti saran Bu Meli. Ketika Bu Meli ini masuk ke dalam kelas dan menggunakan bahasa Inggris, sebisa mungkin mereka menggunakan bahasa Inggris. Dan akhirnya yang berhasil untuk metode dari Bu Meli ini adalah Lasanto dan Andri. Meski Andri tertinggal di pelajaran-pelajaran lainnya, tapi khusus untuk bahasa Inggris mereka juaranya. Inilah yang terjadi kepada Lasanto dan Andri dan teman-teman. Sampai akhirnya mereka lulus di SMP. Nah, setelah lulus, apa yang terjadi? Begini ceritanya. Saya bisa menjamin kalau secara intelektualitas siswa saya ini memiliki potensi yang cukup. Cuma mungkin ketika menghadapi materi-materi yang bertuliskan tulisan visual, siswa saya ini mengalami kesulitan. Tapi itu saya kira bisa diatasi dengan ketika sang guru itu berada di depan murid dan menerangkan materi. Kami mohon guru tersebut bisa melisankan materi yang disampaikannya, tidak hanya sekedar menuliskannya di atas papan tulis. Dengan memperbanyak penjelasan dengan lisan, siswa kami ini akan mengerti kok. Begitulah kata Pak Jajang berusaha memahamkan bagaimana mengajar seorang tunanetra. Tapi Pak, bagaimana dengan modul-modul yang harus dibaca oleh para siswa? Kan selain materi yang kami sampaikan di kelas, kami juga memberikan modul kepada para siswa untuk menunjang belajar mereka. Untuk modul hal itu bisa disiasati Pak. Para murid tunanetra bisa meminta tolong orang lain atau relawan yang mau membacakan materi yang ada di modul tersebut. Dan nanti si tunanetra tadi akan merekamnya agar kalau dia lupa dia bisa memutar ulang kaset yang berisi rekaman materi tadi. Jelas Pak Jajang diplomatis. Tapi bagaimana kalau ternyata si tunanetra tadi ternyata tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik? Bagaimana kalau ternyata dia hanya menyusahkan teman-temannya yang sama-sama belajar? Andri yang mendengar keraguan dari petugas lembaga tersebut benar-benar sedih. Dia merasa bahwa orang tersebut benar-benar meremehkan tunanetra yang dianggapnya hanya menyusahkan orang lain saja. Baiklah Pak, saya mohon saya diizinkan untuk mengikuti pelajaran yang ada di lembaga ini dalam beberapa minggu. Kalau nanti ternyata saya nggak bisa mengikuti pelajaran dan hanya menyusahkan orang lain saja, Bapak bisa mengeluarkan saya dari lembaga ini. Tapi kalau ternyata saya bisa
mengecewakan adik karena tidak bisa melayani adik dengan baik. Jawab petugas itu yang tidak menyangka seorang tunanetra akan berbicara selantang itu. Maaf Pak, kalau memang lembaga ini mengedepankan visi misi pendidikan, kalau memang lembaga ini bertekad untuk memberi kesempatan kepada para murid yang telat sekolah, seharusnya Bapak tidak bersikeras untuk menolak siswa kami. Kami di SLB tahu betul Pak, bahwa murid-murid kami di SLB itu juga memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Kalau memang lembaga ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada murid kami untuk belajar di sini, kami mengucapkan terima kasih. Akan tetapi kalau memang murid kami tidak diperbolehkan untuk belajar di sini, kami bisa mencari lembaga lain. Tegas Pak Jajang mulai jengkel dengan perlakuan petugas tersebut. Maaf Pak, bukan begitu maksud kami. Ya begini saja, kami akan menyampaikan hal ini kepada pimpinan kami. Keputusannya nanti tergantung pada pimpinan kami. Ujar petugas itu berusaha meredam suasana. Pernah nggak itu terjadi kepada tunanetra yang ingin mendaftar di sekolah umum? Sering apa sering? Katanya alasannya A, B, C, A, B, bulat, ternyata nggak jelas. Betul apa betul? Nah itu. Itulah yang berusaha saya keluarkan. Saya berusaha kutipkan di buku itu. Jadi ceritanya si Andri tadi setelah lulus dari SMP, teman-temannya makan masih pada muda-muda, sedangkan dia telat sekolah kan tadi. Karena telat sekolah, kemudian dia pengen berinisiatif pakai C lah biar cepat. Tapi dari lembaga pakai C itu menolak dengan alasan halus A B C tadi ya. Sampai diplomasinya Pak Jajang yang tadi ya, guru Om tadi. Guru apa Om tadi? Om guru apa guru Om? Oh, bukan Om guru. Tadi katanya latihan Om katanya. Ya, guru M tadi itu berusaha mendiplomasi dari lembaga tersebut agar bisa menerima tunanetra. Tapi di balik itu si petugas itu berusaha menolak meskipun dengan halus. Saking jengkelnya Andri yang tadinya nggak berani ngomong akhirnya ngomong. Padahal diberani-beranikan itu kan. Dia nggak berani ngomong tapi dia kumaha itu geus kagok sekalian lah. Gitu. Nah, akhirnya sampai terakhir kan itu masih bulat-bulat aja kan digertak sama Pak Jajang itu kan tadi. Nah seperti itu. Itu artinya adalah penggambaran kasus-kasus kita ketika kita bersekolah dulu bukan hanya di sekolah umum saya pikir. Di lembaga-lembaga lain, di instansi-instansi yang sifatnya masih umum kadang-kadang masih seperti itu. Betul? Nah itulah. Makanya disitulah saya gambarkan begitulah perjuangan tunanetra untuk meraih sebuah mimpi saja seperti itu. Berikutnya next. Berikutnya menelpon orang tua. Ya. Berikutnya menelpon orang tua. Jadi ceritanya tadi Andri itu sudah masuk ke lembaga paket C akhirnya masuk ke lembaga paket C. Dan disitulah nanti dia akan berkenalan dengan tokoh lain bernama Nikmah, Mbak Nikmah atau Teh Nikmah, yang dia juga sama kejar paket C untuk pergi ke luar negeri menjadi TKI di situ. Nah di situ nanti ada konflik juga dengan Teh Ais tadi, Teh Nikmah ini. Nah konfliknya bagaimana? Nah itu dilewat saja supaya penasaran. Nah yang berikutnya singkat cerita lulus dari paket C. Setelah lulus, Andri dan kawan-kawan ini mau Andri ini merasa bingung. Dia, udahlah, saya udah cukup, pengen pulang ke Jawa Timur karena tugasnya untuk sekolah udah selesai. Dan di Jawa Timur tadi diceritakan ya, saya di depan sudah diceritakan bahwasanya di Jawa Timur itu orang tua kita itu adalah orang tua yang sederhana. Sawah itu maro ya. Kadang gagal panen. Nah kebetulan itu si adiknya yang bernama Lin tadi, ya namanya Linda di buku ini. Adiknya Andri yang bernama Linda tadi juga saatnya masuk kuliah. Ya. Jadi orang tua gagal panen tapi Linda masuk kuliah. Sedangkan Andri kan baru
kece juga. Dan dia tunanetra, dia merasa Linda yang lebih inilah, saya mah enggak. Dan saya tunanetra. Kalau Linda masih bukan tunanetra, dia masih bisa lebih berprestasi. Nah, pengen dia pulang, bertemulah dia dengan Ibu Meli. Dan Ibu Meli ini mengatakan mau sekolah di mana? Enggak, saya mau pulang. Cukup saya di sini. Itu saran siapa? Saran saya sendiri. Sudah belum kamu berkonsultasi dengan orang tua? Enggak Bu, saya sudah kasihan dengan orang tua. Orang tua sudah sedemikian rupa membanting tulang untuk saya. Cukuplah. Saya sudah membahagiakan orang tua dengan mengikuti keinginan orang tua. Tapi cukup, karena orang tua saya juga orang yang sederhana. Lebih, saya pikir adik saya yang berhak. Dia lebih mementingkan adiknya. Apakah betul keinginan orang tuamu seperti itu? Kata Bu Meli. Masih dalam bahasa Inggris loh ini ya. Jadi ceritanya Bu Meli dan si Andri ini tetap memakai bahasa Inggris karena dipaksa tadi. Jadi dia tetap pakai bahasa Inggris. Sampai ketika ngobrol-ngobrol seperti ini, orang-orang di sekitarnya, kan itu di pinggir jalan di depan SLB ngobrol. Bingung, kita teh ngomong naon. Gitu. Coba kamu telepon orang tua. Belum tentu orang tua itu keinginannya seperti itu. Salah-salah, kamu nanti akan mengecewakan orang tua. Maka berikut ceritanya. Menelpon orang tua. Hal itu dikarenakan ketika ia menanyakan perihal panen padi di sawah. Ternyata padi baru akan dipanen 2 bulan lagi. Itu berarti gagal panen yang dialami Bapak beberapa bulan yang lalu itu belum tergantikan biayanya. Oleh karena itulah ia urung menyampaikan keinginannya untuk kuliah karena merasa tidak tega dengan kondisi Bapak dan Ibu di kampung yang baru saja gagal panen itu. Terus, Andri setelah selesai kerja paket C mau pingin melanjutkan kuliah kemana? Bapak dan Ibu udah nunggu-nunggu kok belum dikasih tahu Andri mau melanjutkan kuliah di mana. Kan Bapak sama Ibu tuh udah hitung-hitung, kayaknya bentar lagi Andri lulus kerja paket C. Tapi kok belum dikasih tahu mau kuliah di mana? Andri yang mendengar kata-kata Bapak itu sejenak diam terpaku. Ia tak menyangka sebelum ia mengutarakan maksudnya untuk melanjutkan kuliah, ternyata Bapak malah sudah menanyakan ia mau kuliah di mana. Sebenarnya kemarin ada guru yang menyarankan Andri untuk kuliah di Jogja. Di sana universitasnya sudah ramah dan mau menerima para disabilitas seperti Andri. Tapi nanti uangnya dari mana, Pak? Kan Bapak baru saja gagal panen, tanya Andri ragu. Ya, gak usah dipikirin sama Andri, itu kan tanggung jawab Bapak sama Ibu toh. Yang penting Andri tuh mikirin sekolah saja. Masalah nanti uangnya dari mana, biar Bapak sama Ibu yang mikir, tutur Bapak dengan logat khas Jawa. Tapi Pak, kata Andri pelan dan dengan nada menggantung. Wis toh, pokoknya kamu itu mikirin sekolah saja. Masalah uang dan sebagainya, biar Bapak... Tingkat baterai 60%. Tak terasa beberapa tetes air mata jatuh di pangkuan Andri. Ia benar-benar terharu dengan pengorbanan Bapak dan Ibu. Ia betul-betul akan merasa berdosa kalau suatu saat tidak dapat membalas jerih payah Bapak dan Ibu kepadanya. Jadinya kamu ingin kuliah di Jogja? Tanya Bapak, lagi dari seberang sana. Iya Pak, kemarin Bu Guru Andri menyarankan supaya kuliah di sana. Yo wis toh, nanti Andri kuliah di Jogja sana. Bapak sama Ibu cuma bisa mendoakan dan mengusahakan biaya kuliah Andri. Yang penting Andri belajar dengan giat, jangan sampai hanya menjadi wong deso seperti Bapak dan Ibu begini. Nggih Pak, matur nuwun, ucap Andri dengan berlinang air mata. Sungguh salah pemikiran Andri yang mengira bahwa Bapak dan Ibu akan terbebani kalau harus menanggung biaya kuliahnya. Kebahagiaan orang tua adalah apabila dapat menjadikan anaknya berhasil dengan asuhan
mereka. Kebanggaan orang tua adalah ketika menyaksikan putra mereka dapat melebihi keberhasilan kedua orang tuanya. Pengorbanan dan jerih payah yang dilakukan orang tua akan sedikit pun tak terasa apabila dibandingkan dengan kebahagiaan dan kebanggaan melihat keberhasilan putra-putri yang tercinta. Lihatlah, Bapak dan Ibu sepulang dari sawah setelah seharian bekerja di sawah. Beliau berdua sungguh bahagia dan gembira. Seringkali Bapak dan Ibu tersenyum dalam tidurnya. Mungkin mereka sedang bermimpi kedua putra dan putrinya telah berhasil dan memberikan kebahagiaan yang tak terhingga kepada mereka. Lihatlah betapa ketulusan dan keikhlasan tersirat pada wajah beliau berdua. Meski seharian bekerja keras membanting tulang, namun ketulusan dan keikhlasan tampak tersirat jelas ketika beliau berdua menjalani semua itu. Mungkin Andri tak tahu, mungkin orang lain tak tahu betapa besar kecintaan dan ketulusan kedua orang tua kepada putra-putranya. Namun Tuhanlah yang tahu ketulusan mereka. Tuhanlah yang tahu betapa besar cinta mereka kepada putra-putranya. Tuhanlah yang tahu betapa pengorbanan mereka dan tak terasa demi sebuah cinta yang mulia kepada putra-putranya. Jadi seperti itu. Orang tua ketika menyekolahkan kita itu beban apa menyenangkan bagi mereka kira-kira. Orang tua ketika anaknya berhasil selesai kuliah itu dimarah-marah apa berbangga kira-kira? Berbangga. Pengorbanan mereka, berapa uang pun yang mereka keluarkan ketika anaknya sudah berderai air mata mereka. Kenapa? Kebahagiaan yang membuncah yang mereka rasakan. Dan itu yang dialami oleh setiap orang tua kita. Kita mungkin berpikir kadang-kadang kita membebani mungkin, tapi ternyata belum tentu apa yang dipikirkan oleh kita itu sama dengan apa yang dipikirkan oleh kedua orang tua kita. Masih saya ingat betul pesan orang tua yang saya kutipkan di buku tadi. Wes tole, pokoknya belajar. Jadi wong pintar, bukan menjadi wong desa seperti bapak ibu ini. Itu yang saya rasakan. Dan buku ini saya akhiri di slide ini. Sebetulnya masih ada beberapa bab lagi, tapi intinya adalah yang saya kutipkan, nantinya Andri akan kuliah di Yogyakarta. Dan inilah kata kunci yang ini belum saya tulis, tapi di buku selanjutnya akan saya tulis. Inilah ucapan pusaka dari orang tuanya tadi. Andri sekolah di sebuah universitas yang bernama UIN Sunan Kalijaga. Padahal tadi orang tuanya waktu Andri masih kecil, ingat gak tadi kata-katanya apa? Ada cerita yang saya spill di depan saya. Orang tuanya melihat ada mas-mas KKN dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari IAIN le besok nek wis gede muga-muga koyok mas-mas kae. Dan ternyata subhanallah dia kuliah di UIN Sunan Kalijaga. UIN Sunan Kalijaga dulunya bernama IAIN Sunan Kalijaga. Betapa tepat apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Tadinya yang mustahil bisa menjadi mustajab. Betul? Inilah yang diucapkan oleh orang tua saya. Dan itulah pengalaman hidup saya. Kalau itu betul, pengalaman murni saya. Dan itu sedikit saya tuangkan di buku saya. Saya dari keluarga yang sederhana. Pesan dari orang tua kami adalah
le, do, jam, neng, belajar yang rajin. Jadilah orang pintar. Dan khusus untuk saya tadi sampai disebutkan kampusnya lagi, IAIN Sunan Kalijaga. Saya tidak bisa kuliah di IAIN, tapi ternyata saya kuliah di UIN, dan UIN-nya pun sama, Kalijaga. Ini kan doa yang ajaib, luar biasa. Dan ternyata kami dari keluarga yang sederhana. Saya alhamdulillah sudah mendekati sesi akhir di S2 Uninus. Adik saya sudah S2 dari Widyatama dan sekarang sedang merintis CV di Depok. Kami dari keluarga sederhana, tapi nggak tahu apa doa yang disampaikan oleh kedua orang tua kami. Nggak tahu apa permohonan yang dipanjatkan kepada Tuhan atas anak-anaknya ini, terutama anak yang tunanetra yang tidak dapat melihat. Oleh karenanya, kalau saya disuruh mengatakan, saya akan berkata, tidak banyak kata yang dapat kuuntai, tidak banyak kalimat yang dapat kuukir. Kalau aku suruh berkata, buku ini adalah tumpahan rasa cinta untuk kedua orang yang tercinta. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Saya juga jadi Jadi apa? ya, dari awal udah diungkap ya, maksudnya udah diceritakan juga, kita bersama-sama membedah buku ini, Ketika Asa dan Cinta Saling Memberi Makna. Nah, sebelum kita sesi mungkin ada komentar, kita kedatangan Kasubag ya, Kasubag Sentral Yataguna. Terima kasih Bu Iis dan Syahid juga ya yang udah nyusul ke sini, karena tadi ya udah diungkapkan dari awal setadinya kita akan melaksanakan pada pagi hari, tetapi karena ada dadakan dari Bappenas juga Setdijen Resos, jadi kegiatannya kita menjadi jam 1 siang gitu. Mungkin ada ini sambutan atau ini Bu, masukan dari Bu Iis, enggak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, peserta yang sudah hadir dari siang ya, mungkin ya dari siang, kemudian juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Pak Bidi ya yang sudah meluangkan waktu untuk siang ini di kegiatan ini dalam rangka kegiatan bedah buku ya. Di sini buku yang diambilnya adalah Ketika Asa dan Cinta Saling Memberi Makna. Ini sudah di tahun berapa ya Pak dibukukannya ya? 2021 dari Wikipedia.com ya. Baik Bapak Ibu semuanya, pertama saya mengucapkan alhamdulillah ya kita bisa berkumpul di sore hari ini. Kemudian yang kedua juga kami tidak lupa mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf karena sebenarnya Kakak Sentra itu akan hadir ya, tapi karena dari pagi kami ini full dengan kegiatan untuk pertemuan dengan Bappenas dan juga kehadiran dari Setdijen Resos ya tadi kebetulan baru beres di sekitar jam 3 dan alhamdulillah saya bisa nyusul ke sini ya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa hikmat ataupun semangat Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan pada hari ini ya. Tujuan kita untuk acara bedah buku ini selain kita ajang promosi juga ya Pak Bidi ya. Kalau saya lihat Pak Bidi ini kalau dari CV-nya ya sudah ini juga ya, kalau untuk menulis ya sudah termasuk yang senior gitu kan, dan
juga beliau ini sudah banyak mendapatkan berbagai penghargaan karena bukan hanya ketertarikan menulis, beliau juga ternyata atlet ya Pak ya, mantan atlet katanya ya, mantan atlet ya. Bapak Ibu semuanya, buku yang kita ini kan hari ini sebenarnya ini nanti tujuannya juga akan kita publish di Braille. Kami juga sekali mohon izin ya kepada Pak Pidi, mungkin nanti buku ini salah satunya akan kita masukkan untuk di Braille-kan biar teman-teman ya. Ini sebagai rasa ucapan terima kasih kepada Pak Pidi dan juga sebagai sekaligus penghargaan karena ini mungkin saya nggak tahu ya, tapi ini buku yang ada di Sentra Wiataguna yang pertama kali karangan dari disabilitas netra untuk novel, kategori novel ini yang sudah jadi buku akan kita braillekan ya. Semoga ini Pak nanti peminatnya banyak yang ini ya, yang baca itu. Dan yang kedua juga mungkin buat Ibu makna dari pemilihan judul Ketika Asa dan Cinta Saling Memberi Makna ini sebenarnya dalam sekali ya Pak. Kalau yang saya lihat, walaupun tadi saya hanya baru sekedar ini ya selewat mendengarkan, buku ini sebenarnya kalau tidak salah bercerita tentang pengalaman pribadi dari pengarangnya. Benar nggak Pak? Sebagian. Ya sebagian. Tapi intinya tadi yang disampaikan oleh Pak Kidi sebagai narasumber bahwa dengan keterbatasan pun seseorang mampu untuk berprestasi ya. Dari kesederhanaan pun lahirlah bibit-bibit yang mumpuni ya Pak ya. Doa dari orang tua juga itu sangat berpengaruh kepada kita. Sama Pak, saya juga ya dari keluarga yang biasa aja, alhamdulillah doa orang tua anak-anaknya bisa minimal dari segi pendidikan dan lain-lainnya bisa ikut menaikkan derajat orang tua ya. Nah Bapak Ibu, terkait dengan buku ini saya tidak akan terlalu mengomentari tentang gaya tulis dan lain-lain. Nanti mungkin dari teman-teman dari Bapak Ibu semuanya silakan terkait isinya seperti apa ya. Kalau mau ada yang disampaikan dengan Pak Pidi, cuman intinya dari setiap bedah buku ini kami juga mencari bahan-bahan referensi ketika suatu buku akan dibraillekan. Ya kemarin memang ada masukan dari Bu Emma ya, kalau salah, bahwa ini ada penyandang disabilitas netra yang menulis buku novel, yaitu saya bilang coba dilihat dan diinikan, kita akan jadikan untuk bahan bedah buku. Dan alhamdulillah ya Pak Tidi terrealisasi untuk hari ini. Kemudian juga Bapak Ibu seyogyanya untuk acara kegiatan ini kita sebenarnya kalau mau realnya itu 2 hari fullnya ya. Karena kan tadi disampaikan Pak Pidi ini masih setengahnya perjalanan ya Pak ya. Belum sampai kepada finish dari akhir cerita ini. Tapi saya dapat informasi dari Bu Irma bahwa di sini kebetulan besok akan dipakai oleh dari instansi lain ya untuk ruangannya, sehingga dipadatkan untuk hari ini sampai sore gitu ya, sampai sore dan mungkin nanti secara ini kami tetap melaporkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan 2 hari karena harusnya ada sesi yang lainnya ya Pak ya, selain setelah pembedahan nanti ada sharingan ya, kemudian juga nanti ya saran dan lain-lain dari komentar. Cuman waktunya ini nih ya yang mohon maaf harusnya 2 hari mungkin jadi akhirnya dipadatkan untuk 1 hari ya. Nah saya tanyakan lagi kepada teman-teman atau Bapak Ibu semuanya, setuju tidak buku ini dibraillekan? Setuju. Ya, alhamdulillah. Banyak yang nangis. Nangis ya, banyak yang nangis karena ini cerita sedih dari ya perjalanan dari sang pengarang sendiri, dan juga memang bahasanya itu ya yang kalau di ini kan mah kalau bahasa puitis mah menyentuh kalbu sebenarnya
menyentuh kalbu sehingga ya orang-orang yang mendengarnya, apalagi tadi dibacanya oleh siapa, Ibu Yeni, ya, yang lemah lembut, Lembut ya, sekali yang suara baik, beliau gitu ini. ya. Jadi pas ya kalau jadi dubber Imut gitu lagi. ya. Kalau jadi dubber bisa gitu ya untuk peran apa jadi ibu ini ke anak-anaknya gitu ya, itu bisa membawa apa memainkan perasaan orang. Sebenarnya Pak, kita juga di sini ada hadir ya. Saya cuma mohon mohon izin aja dulu ya, apakah yang apa namanya peserta atau Bapak Ibu yang hadir di sini sambil ngabsen nih, ada yang dari dinas sosial? Oh iya ada. Kemudian dari SLB? Alhamdulillah. Kemudian dari perorangan ya? Yang perorangan Pelanggan Pertuni. Pelanggan Pertuni mana? Pertuni? Oh iya Pertuni. Kemudian Yang diskusi Kota Bandung lagi ada pelatihan semuanya, jadi yang berhalangan mana lagi? sama yang KBB juga. Oh, dinas Bukan ininya dinasnya, karena ada pendamping tadi, jadi Udah. tadinya mau pagi, kalau pagi mereka bisa. Ternyata pas ya. dinas KBB berarti ya yang tidak hadir. Baik, Bapak Ibu, tidak mengurangi semangat untuk kegiatan bedah buku pada sore hari ini ya. Tadi karena sudah disampaikan kesepakatan Bapak Ibu sudah menyetujui ini salah satu untuk bahan dibrailkan. Insya Allah akan kami realisasikan untuk nanti masuk di tahun 2025 ya, sebagai salah satu buku yang akan kita berikan kepada masyarakat, buku braillenya ya, akan kita masukkan ya Pak ya, kita juga izin kepada pengarangnya langsung. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya ya, nanti mungkin akan disambung juga untuk setelah ini apakah ada masukan sharing dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan buku yang ditulis oleh Pak Pidi ini ya. Seperti apa, atau kalau misalkan Pak Pidi ada tulisan lain mungkin ya, mungkin kita Sudah belum tahu. Oh, sudah 3 buku, novel semua. Ada yang non fiksi. Oh, ada yang non fiksi. Apa itu? Angin pun tersenyum kepada mereka. Kepada saya senyum. Pasti. Sama apa itu? Menangkal inklusivitas di Indonesia. Inklusivitas di Indonesia ya. Ya Bapak, intinya sebenarnya karena kekhususan Pak Pidi ini sekarang ya Bapak Ibu, kita sebenarnya bangga juga ya, bangga karena dari disabilitas netra ada yang bisa berprestasi seperti Pak Pidi ya. Semoga ini menjadi contoh pada Bapak Ibu yang mempunyai saudara ataupun yang memang ingin mengembangkan keahliannya ya Pak ya. Sebenarnya keahlian dari tunanetra juga berbeda-beda ya. Ini salah satu tokoh musik di Wiataguna juga ada, yang shiatsu juga ini, massage juga ada, bukan musik ya, sorry, shiatsu ya pelatihan. Ini ada Pak Arwani ngaco, Pak Arwani. Nah, iya. Ini nih instrukturnya massage di kita ya, yang dia juga diberikan kelebihan untuk bidang kesehatan ya, jadi instruktur di sana, dan sekarang beliau sudah menjadi pekerja sosial, penyuluh sosial ya Pak ya. Ya, selamat bergabung, nanti bisa disampaikan. Kemudian di belakang kita nih, saya sambil memperkenalkan juga nih, ada salah satu pegawai disabilitas netra juga, Pak Hendra. Paling ganteng di literasi. Pak Hendra mana Pak Hendra suaranya? Nah, itu ya Pak Hendra juga sama Pak, sama disabilitas netra juga, dan beliau lah ya yang mengedit semua buku-buku braille yang ada ya. Jadi buku-buku sebelum kami percepat banyak Pak, nanti Pak Hendra bagiannya yang ngedit dulu ya, takutnya ada kesalahan-kesalahan penulisan, salah ngetik ya Pak Hendra ya, baru kalau sudah beres bisa langsung dicetak banyak. Ya, ini saya perkenalkan dulu sama, saya nggak tahu nih apakah sudah diperkenalkan atau belum nih sama Bu Irma ya, tim-tim. Nah ya, saya perkenalkan dulu aja sekalian ya. Yang hadir di sini dari Wiataguna itu adalah dari Pokja Literasi ya Bapak Ibu.
Pokja Literasi yang membawahi percetakan untuk literasi braille, audiobooks ya, dan audiobooks ya. Kemudian juga ada digital. Ini di depan ada Bu Irma sebagai ketua Pokjanya. Kemudian di samping saya, nih Pak, di sebelah kanan yaitu ada Bu Rara, ada Bu Desi, kemudian di depan itu ada Bu Tine ya, ada Pak Kokom ya, kemudian ada Iqbal ya, itu siapa? Oh, Iqbalnya Iqbal kembar, ada Iqbal Subarja, ada Iqbal Patusalam ya, ini si kembar Nakula Sadewa. Kemudian siapa lagi ada? Sahid ya, Pak Sahid. Nah ini Pak Sahid ini sebagai humas ya, nanti dari kegiatan ini kita akan mempublikasikan bahwa literasi braille itu bukan melulu hanya mencetak braille, tapi ada prosesnya ketika kita mendapatkan sumber buku maupun saat kita ada kegiatan penunjang lainnya. Tidak ujuk-ujuk kita mencetak ya Bapak Ibu, karena memang dalam proses pencetakannya kita harus melibatkan usernya. Usernya ya Bapak Ibu semuanya di sini ya. Ini juga ada Bu Yuna ya. Apalagi yang hadir? Pak Edi, mana Pak Edi? Nah, Pak Edi ini sebagai pembuat atau pengetik braille ya Bapak yang manual. Kalau Pak Kokom itu tadi digital dengan komputer, kalau Pak Aldi ini melalui mesin tik yang biasa kita menggunakan jepit. Ya salah satunya mungkin yang majalah-majalah gitu ya, yang diproduksi majalah itu ya ini nih diketiknya Pak nama Pak Edi ya itu. Jadi itu yang oh iya, satu lagi keterlibatan di literasi itu dengan adanya reader. Reader ini mereka yang pengisi suara tadi ya, untuk buku-buku audiobook ya. Nah ini alhamdulillah reader ini sampai sekarang masih berkomitmen. Terima kasih ya Bu Erna dan Bu Ulik ya. Ini yang berdua aja yang hadir di sini ya. Mungkin teman-teman yang lainnya juga masih banyak anggota reader se-Bandung ya, kota Bandung. Jadi yang ini ya Pak, alhamdulillah para reader ini secara sukarela Pak membantu kami untuk pembacaan buku-buku awas nanti disulis suarakan itu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya itu ya yang personil dari Wiataguna, intinya kami mengucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu semuanya. Nanti kita lanjutkan lagi mungkin setelah ini, kita juga kan udah sore nanti sekalian ditutup ya Bu Irma ya, penutupan untuk acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Iis. Yang lain mungkin kalau banyak ya sebenarnya mungkin yang mau kita komentar, masukan ataupun saran, tapi dibatasi aja untuk 2 ya, karena mungkin tadi jamnya jam bunyi terus tuh, waktu menunjukkan ya. Jadi untuk 2 orang aja ya, mangga silakan ada yang mau komen atau ngasih masukan, saran. Bapak Mama. Pak siapa? Pak Mama. Ketua gue. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengingat waktu, langsung saja. Yang pertama, saya ingin mengomentari tentang pribadi pengarang ya. Saya sangat apresiasi Bapak ini memiliki kekayaan intelektual yang luar biasa, ditunjang oleh keuletan, ketekunan dan keberanian. Walaupun saya belum tahu ya, ini apakah ada nggak yang pro dan kontra dari tulis itu sendiri tentang karangan ini. Itu pertama. Yang kedua, kita amati isi novel ini memang luar biasa. Di sini pengarang benar-benar menggunakan atau menerapkan cipta, rasa, karsa itu luar biasa. Jadi ini benar-benar seakan-akan dialami ya. Walaupun tadi ada beberapa titik yang itu biasanya seingat saya ya,
jadi siswa gitu. Ketika ada guru baru, kemudian masih gadis dan suaranya bagus, suka diberian gitu ke muridnya gitu ya. Jadi ada siswa yang menaruh simpati, tadi nggak diungkap di sana, lebih kepada kejujuran ya, kemudian kepada kesadaran dan sebagainya. Nah kemudian yang terakhir, karena waktu ya Pak, seperti sebenarnya bisa ungkapkan, saya ingin bertanya Pak, apakah referensi untuk mengarang ini hanya menurut kepada pengalaman Bapak atau memang Bapak pernah nggak mengamati suatu karya kemudian ditiru kemudian dimodifikasi terkait dari ungkapan atau penerapan bahasa-bahasanya. Kemudian yang kedua Pak, ini sebelum dibukukan pernah nggak dikirim ke teman atau kelompok agar dikoreksi, diminta komentarnya atau masukan terkait karya ini ya. Dan yang terakhir Pak, itu anggaran dari mana Pak anggarannya? Apakah Bapak pribadi atau ada donatur? Terima kasih. Assalamualaikum. Satu pertanyaan tapi beranak gitu ya. Satu, Terakhir dan yang kedua. yang terakhir, ketiga. Pak Maman bisa aja. Saya Pak Maman. Baik, terima kasih Bapak Pak Maman ya yang dari Kartaguna. Ketua Pertuni. Oh ya, dari Pertuni mohon maaf. Jabar. Ingatkan saya kalau saya lupa karena pertanyaannya agak lumayan banyak ya. Yang pertama dari segi finansial dulu Pak, ini yang paling penting, ini penasaran semua mungkin ya. Ada donatur nggak? Ya jawabannya donaturnya istri saya sendiri. Itu kan. Pernah kopi, segelas kopi Pak. Nah, dari Tebak, dari Umi. Iya. Jadi sebetulnya bukan ini apa namanya? Kalau untuk finishing itu jadi posisi ya didukung istri, tapi sebetulnya apa namanya? Penulisan novel ini dari sejak saya bujangan. Sebelum menikah itu kita sudah nulis dan sampai setelah menikah masih belum terbit, dan itu mungkin salah satu motivasi adalah dari istri gitu. Yang pertama, kemudian buku ini diterbitkan secara apa istilahnya ya. Jadi saya setor naskah ke penerbit, tidak pakai modal Pak ya. Setor naskah penerbit, tapi akhirnya penerbit yang berhak memperjualbelikannya itu. Jadi saya hanya mendapat 15% dari penjualan, karena saya nggak modal nih, saya cuma memasukkan naskah, kemudian apa namanya layout, kemudian cover buku dan lain sebagainya itu dari penerbit, makanya bisa gratis gitu. Tapi efeknya adalah ya saya cuma dapat 15% dari penjualan. Mereka yang berhak menjual buku itu mendiskon dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah buku ini pernah di-share ke teman-teman sebelum diterbitkan? Sangat pernah Pak. Jadi saya itu punya teman yang alhamdulillah baik hati. Jadi kita sampai sekarang memang belum pernah bertemu secara kopdar begitu. Tapi beliau itu apa namanya yang menjadi korektor pertama buku saya. Jadi ketika saya habis nulis dikoreksi sama beliau itu juga disabilitas, tapi beliau disabilitas daksa ya. Dan kita hanya berkomunikasi melalui online. Dia yang menyemangati, ayo nanti masalah mengedit saya. Sekarang pokoknya nulis saja, nulis apa yang terinspirasi dari apa namanya pikiran kamu seperti itu. Nah itu, jadi itu kita sharing dengan dia dan itu dikoreksi oleh dia, kemudian diberikan masukan-masukan oleh teman saya. Kemudian yang berikutnya, apa tadi ya pertanyaan berikutnya ya? Pro dan kontra. Oh iya, pro dan kontra sejauh ini teman-teman yang membaca ya, terutama karena yang membaca ini adalah yang mengkonsumsi tunanetranya paling hanya teman-teman yang tadi memberikan koreksi ya, si teman tunadaksa tadi sama ada beberapa teman tunanetra ya yang kebetulan menjadi. Tapi untuk konsumsi publik tunanetra sayangnya belum ada karena belum braille tadi ya. Ya hanya dicetak dalam bentuk visual. Jadi yang mengkonsumsi buku ini akhirnya adalah teman-teman dari apa namanya orang yang melihat gitu. Jadi mungkin
tugas dari Sentra Wiataguna Bu ya. Untuk membraillekannya dan nanti teman-teman bisa memberikan ya apa argumennya pro dan kontra itu silahkan itu. Kami menjadi masukan yang sangat bagus bagi saya, menurut saya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, apakah sebelum membaca ini sebelum menulis ini apakah saya meriset tulisan-tulisan lain dan lain sebagainya? Jawabannya betul, karena saya tadi sudah mengatakan ya di depan itu, bahkan yang mengajari saya sastra itu dari Kemensos ya. Saya belajar dari terbitan buku-buku BBBI, dari karya klasik sampai karya modern itu kan dulu pernah diterbitkan oleh BBBI dan sekarang yang dilanjutkan oleh Sentra Wiataguna ya. Nah seperti itu. Jadi saya membaca berbagai macam karya dan dari situlah saya bisa menata bahasa itu ya sedemikian rupa dari situ. Dan saat ini selain buku-buku braille kan kita juga bisa membaca buku-buku yang sifatnya visual dengan aplikasi-aplikasi. Nah gitu. Nah itu jawabannya. Jadi sayangnya buku ini kembali lagi hanya bisa dicetak secara visual dan belum dibraillekan. Jadi mungkin teman-teman belum ada yang mengkonsumsi secara banyak ya, hanya teman-teman saya yang terbatas. Namun sebetulnya kalaupun ingin segera membaca itu bisa melalui playbooks. Jadi buku ini selain dicetak dalam bentuk visual, dalam bentuk buku biasa seperti ini, dari pihak penerbit juga menyediakan versi playbooks. Jadi silakan bisa beli di playbooks dengan judul Ketika Asa dan Cinta Saling Memberi Makna. Itu saja mungkin kurang lebihnya. Terima kasih. Gimana, satu lagi atau sudah dicukupkan? Itu jamnya sudah bunyi-bunyi. Menunjukkan saya juga jadi ini ya. Gimana Pak Kokom? Oh ada dari Anda. Gimana Pak? Ini sebagai mungkin mau ngetik selanjutnya ya. Ya masukannya gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul novel itu Ketika Asa dan Cinta Saling Memberi Makna itu isinya bagus dan untuk memotivasi khususnya untuk disabilitas. Kalau saran saya nih ke tim redaksi, mohon dimasukkan ke majalah Gema Braille anak dan remaja. Soalnya itu untuk memotivasi anak dan remaja. Ya udah tuh. Begitu Pak Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Ini bukan beneran. Waalaikumsalam. Gimana? Anak dan Ya, remaja. ini dari dari Sentra Wiataguna nih ya. Dari Pak Kokom ya. Terima kasih atas sarannya. Jadi ya itu kan nanti bisa dibicarakan dengan pihak Sentra Wiataguna ya. Jadi nanti kita bisa ngobrol dari saya dan mungkin dari Sentra Wiataguna kaitan dengan buku Ketika Asa dan Cinta Saling Memberi Makna ini. Jadi nanti ya follow up kita lah antara kami dari pihak pengarang buku dan juga dari pihak Sentra Wiataguna kaitannya. Yang jelas saya sih kita nanti komitmen saya adalah nanti bagaimana teknisnya. Yang jelas komitmen saya adalah mudah-mudahan ini bisa menjadi pemantik, pemicu motivasi yang lebih bagi teman-teman tunanetra. Jadi harapannya bisa dikonsumsi oleh teman-teman tunanetra apapun bentuknya nanti. Tapi nanti yang jelas kita bisa follow up lebih lanjut aja dari kami dan pihak Sentra Wiataguna ya. Jadi kita nanti bisa ngobrol lebih lanjut. Demikian, begitu saja mungkin. Terima kasih. Oke cukup ya teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya hari ini kita sudah membedah buku tentang Ketika Asa dan Cinta Saling Memberi Makna. Mungkin nanti kalau yang belum puas ya ada dumas. Jadi kita misalnya ada dumasnya yang
bisa ngasih komentar atau masukan lagi dan mungkin saran-saran supaya buku ini nanti bisa sempurna, bisa dinikmati dan menjadi motivasi para penyandang disabilitas khususnya ya. Mungkin gitu aja, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Kita baca hamdalah. Nanti mungkin untuk penyelesaian administrasinya gitu ya, kita sepakati ini karena selain ruangannya besok akan digunakan untuk kegiatan Bogor. Jadi untuk uang hariannya kita diberikan sesuai ya 2 hari, terus makan